Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Absari dari kelompok 2 Tugas Pancasila. Saya sebagai pewawancara narasumber pertama. Dan saya Azadina Atfaid sebagai pewawancara narasumber kedua. Dan saya Ibtihal Reza Hendarsi, saya sebagai pewawancara narasumber ketiga. Dan saya Wan Aziza Kereng Syahria sebagai kameramen tugas Pancasila. Dan saya Naisyaila Adani sebagai editor tugas Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama salah satu mahasiswi UIN Maulana Marik Ibrahim Malang. Silakan Kak, monggo perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Septia. Saya kerap dipanggil Atul dari Prodi Biologi. Nah, pajak dianggap sebagai salah satu tanggung jawab utama setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan. Kewajiban membayar pajak tidak dapat dihindari, kecuali dalam keadaan tertentu seperti kematian. Oleh karena itu, penerimaan pajak mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana dengan pendapat Kakak tentang pembayaran pajak di negara ini? Apakah sesuai dengan nilai Pancasila kelima yang tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Izin menjawab ya. Mungkin untuk kewajiban membayar, karena saya mahasiswi ya, belum menghasilkan gaji sepenuhnya. Jadi kalau untuk masalah pajak itu saya masih ditanggung oleh orang tua. Nah, untuk apakah pajak sudah memenuhi sila kelima, itu mungkin belum ya, karena kan di Indonesia juga belum stabil ekonominya. Jadi kayak banyak warga Indonesia itu yang ekonominya itu menengah ke bawah. Nah, di Indonesia ini pajaknya itu sudah naik tiap tahunnya, apalagi nanti ganti presiden kan pastinya pajaknya juga naik kan. Nah, itu kurang efisien bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Nah, sedangkan pada sisi lain, ekonomi ke atas itu kan biasanya kayak pejabat dan lain-lain, itu seringkali didapati itu mencurangi. Jadi kayak mereka itu belum membayar pajak, padahal nilai dari barang yang dimiliki oleh pejabat-pejabat itu nilainya itu sangat tinggi sekali daripada ekonomi yang menengah ke bawah seperti itu. Bagaimana pengaruh pajak dalam kehidupan Kakak? Kalau pengaruh pajak itu kan secara umum ya, pajak itu kan dipergunakan untuk fasilitas umum. Nah, kadang itu di beberapa tempat memang terfasilitasi, namun pada tempat lain juga masih belum. Nah, contohnya kayak di daerah yang kayak pedalaman, kayak di Kalimantan, Papua, itu kan mereka juga membayar pajak, tapi belum merasakan fasilitas umum yang sepenuhnya. Menurut Kakak, faktor apa saja yang menyebabkan seseorang itu tidak membayar pajak? Nah, untuk faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak itu ya kembali ke poin pertama. Itu karena ekonomi di Indonesia itu masih belum stabil, Kak. Jadi, ekonominya itu kebanyakan kan menengah ke bawah. Nah, di Indonesia itu kan ada kayak UMR untuk gaji ya, Kak ya. Nah, UMR gaji itu kalau di Jawa beragam-ragam, apalagi kalau di Jawa Tengah itu UMR-nya itu masih sedikit banget ya. Jadi kayak ya itu faktor utamanya itu di ekonomi yang belum merata. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Saya di sini bersama Ibu Ririn Fitria. Saya akan mempertanyakan soal Pancasila. Pajak dianggap sebagai salah satu tanggung jawab utama setiap warga negara Indonesia yang mempunyai penghasilan. Kewajiban membayar pajak tidak dapat dihindari kecuali dalam keadaan tertentu seperti kematian. Oleh karena itu, penerimaan pajak mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.
Saya ingin mempertanyakan tentang pajak. Yang pertama yakni bagaimana dengan pendapat Anda tentang pembayaran pajak di negara ini? Apakah sesuai dengan nilai Pancasila? Yang kelima, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya begini ya Dok, tentang, enggak usah, kurang-kurang dekat lah. Tentang pengambilan pajak dari negara kepada warga negaranya, ya intinya kan seperti itu, yang sesuai enggak sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu kan relatif, tidak bisa kita menyamaratakan keadilan. Katakanlah kalau kayak saya ini di sini satpam ya, gajinya standarnya sekian, kan ya beda sama dosen atau apa gitu kan, nggak bisa disamaratakan. Masa satpam sama dosen ataupun yang lainnya itu gajinya sama? Jadi tidak, memang sesuai apa tidak pengambilan pajak dari negara oleh kepada warga negaranya. Itu selama ini kan kita sebagai warga negara, khususnya mungkin saya ataupun orang tua nih sampai itu kan sudah taat ya. Contohnya dari pajak untuk kendaraan bermotor. Terus kalau kayak yang bekerja di instansi sini kan juga ada pengambilan pajak berapa persen gitu kan, untuk diserahkan kepada negara untuk dikelola lagi demi kesejahteraan warga masyarakat Indonesia ini. Ya tergantung juga besar kecilnya itu relatif. Makanya kan kalau untuk adil apa tidak itu kan yang bisa merasakan itu kan seharusnya secara keseluruhan. Cuman selama ini mungkin kita kan nggak tahu yang saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa sana ya, apakah sama fasilitasnya yang kita terima sama seperti yang kita di sini. Entah itu dari segi jalanan, sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, ataupun seperti pasar itu kan yang lebih dibutuhkan ya untuk khalayak masyarakat. Sarana kesehatan apakah sama? Yang kita inginkan itu kan mungkin kalau bagi keseluruhan masyarakat Indonesia kan disetarakan ya kayak fasilitas itu. Cuman mungkin karena aksesnya yang ke arah sana itu masih yang terbatas. Jadi kalaupun negara itu ngambil pajak dari warganya itu selagi masih nggak terlalu banyak yang diambil ataupun cuma berapa persen dan warganya pun itu dengan sukarela maupun ikhlas hati kan ya tidak masalah. Cuman kan takutnya itu yang tidak diinginkan, banyak sekali yang diambil pajak, kayak ke supermarket diambil pajaknya berapa. Sama kan juga merasakan ya, kayak kantong kresek aja biasanya kalau orang beli kan yang dia kan juga sudah dari tokonya, tapi sekarang kan kita kan yang beli gitu loh, belum lagi kayak yang lain-lainnya. Mungkin sampean pernah ke kafe ya, seharusnya cuman makanannya berapa, masih ada pajaknya juga gitu loh. Apakah karena kita ini masih membangun, jadi kan butuh dana yang amat sangat banyak. Pengambilan pajak itu sekarang kayaknya ya banyak juga ya kayaknya loh ya. Tapi saya kan yang sesederhana ini tuh setahu saya itu ya, kalau selama ini ya dari pajak PBB maupun kendaraan itu yang saya punya. Begitu Dok. Lanjut pertanyaan yang kedua Ibu. Bagaimana pengaruh pajak dalam kehidupan Anda? Pengaruh pajak untuk saya pribadi ya itu tadi seperti yang saya jawab. Selama ini kayak saya bayar pajak, kalau untuk terima gaji itu seharusnya katakanlah berapa tapi masih dipotong pajak, itu masih wajar karena dari awal itu sudah ada ketentuan nanti untuk pajak itu ada kena sekian. Cuman ya nggak ada besar, cuman ya dianggap aja wis sudah, karena kita memang ikuti institusi negara jadikan itu sudah wajar. Kalau untuk yang di rumah itu ya kendaraan bermotor maupun PBB itu yang rumah itu loh, pajak bangunan itu aja sudah. Yang pertanyaan ketiga, menurut Anda faktor apa saja yang menyebabkan seseorang tidak membayar pajak? Mungkin seseorang itu tidak mau bayar pajak dari contoh yang sederhana aja. Kadang motor itu kan tiap tahun ya, tapi ada ya teman saya atau saudara saya itu selapo wong yo selama ini ya seperti itu Mas yo nggak bayar itu kan tidak terdeteksi, apalagi kalau kayak motornya itu bukan milik sendiri. Kalau miliknya sendiri kalau nggak bayar kan dapat surat dari peringatan dari kantor pajak, tapi kalau motor itu masih nama orang lain itu
itu kan orang lain itu yang kena peringatan kalau dia nggak bayar. Dan jadi kan kayak selama di jalan itu kan selagi tidak ketahuan atau tidak ada operasi, kalaupun motor itu belum bayar kan ya juga nggak ada apa, masih aman aja gitu loh. Mungkin karena dia merasa ya kesadarannya kurang ya. Padahal kalau kayak motor itu berapa tuh kalau per tahun tuh nggak ada kan sampai 300 tuh yang motor-motor keluaran agak lama ya. Mungkin karena ya dia mungkin ada skala prioritas yang lain. Contoh mungkin untuk makan yang nomor satu kita kan pasti butuh untuk makan, terus dua mungkin untuk dananya buat daripada bayar pajak karena dia itu butuh untuk kesehatan, mungkin dia untuk yang berobat dulu ataupun untuk kepentingan pendidikan anaknya ataupun yang lain. Mungkin skala prioritas saja sehingga dia tidak bayar pajak itu. Terus? Sudah, terima kasih Bu. Oke. Baik, di sini saya bersama Bapak Sinten, Pak. Pak Edi. Ye, Pak Edi sih belum. Panggilannya Pak Edi gitu aja. Oke. Jadi saya akan mewawancarai ini. Perpajakan itu dianggap sebagai salah satu tanggung jawab utama setiap warga Indonesia, terutama yang mempunyai penghasilan. Kewajiban membayar pajak tidak dapat dihindari kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya kematian. Oleh karena itu, penerimaan pajak ini mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak tentang pembayaran pajak di negara ini? Apakah sudah sesuai dengan nilai Pancasila yang kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Secara garis besar itu ya bisa dikatakan sudah mewakili. Cuma memang ada ya kekurangan dalam hal perpajakan itu ada yang transparan dan tidak juga. Kadang-kadang orang itu punya harta sekian ya, misalkan punya 1 juta ya, dia itu mengakunya punya harta 500.000. Nah, itu kan ada yang seperti itu. Ada yang memang jujur, orang itu punya harta segini dengan dia membayar pajak segini, itu ada. Memang kita itu ya plus minus gitu kalau pajak. Tapi ya alhamdulillah kalau bagi mereka yang sadar pajak bisa memenuhi membayar pajaknya dengan sesuai harta yang dimiliki, penghasilannya, ya itu yang harapan kita gitu. Ya. Selanjutnya, bagaimana pengaruh pajak dalam kehidupan Bapak? Sebenarnya kalau kita nggak ada masalah ya. Kalau kita ada penghasilan itu nggak ada masalah. Misalkan pajak per motor ya, dan itu kan pajak juga ya. Itu memang kewajibannya ya. Kita wajib, maksudnya kita tunaikan kewajiban kita untuk membayar pajak gitu. Ya. Ya tergantung dari taraf ekonomi seorang pajak itu ya. Ya itu. Menurut Bapak, faktor apa saja yang menyebabkan seseorang itu tidak membayar pajak? Ya memang kadang-kadang dari orangnya juga ya. Orang itu kadang kalau nggak jujur itu ya itu Mbak. Walaupun dia itu punya segala macam ya, kalau nggak jujur ya nggak jujur gitu aja. Walaupun dunia bayar pajaknya dia waktu dia bayar 1 juta. Nah, kalau dia memang orang nggak jujur ya itu kurang dari 1 juta bayar pajaknya. Nah, dari orangnya aja. Kalau memang dia pengertian atau mengerti sekali pajak itu untuk apa pasti dia menunaikan dengan baik, membayar pajaknya dengan baik gitu aja. Baik, terima kasih. Dari hasil wawancara kami menyimpulkan keadilan itu relatif. Kita tidak bisa menyamaratakan keadilan karena setiap orang ekonominya berbeda-beda. Maka setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak tanpa alasan apapun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.